Bailando tiene con Miami. Halo semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Dan jangan lupa bersyukur. Sebelum kami menjelaskan materi kami, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan identitas kami dan posisi masing-masing. Oke, langsung saja. Let's go! Sifat-sifat cahaya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Cahaya merupakan energi yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk menerangi ruangan maupun menjadi sumber keberlangsungan hidup, seperti tanaman yang membutuhkan cahaya matahari untuk membuat makan. Cahaya memiliki 4 sifat. Berikut adalah sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Sifat ini terjadi jika cahaya melalui medium yang sama kerapatan optiknya. Contoh dari sifat ini adalah sinar lampu senter yang merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Pemantulan cahaya dibagi menjadi 2 macam, yaitu pantulan baur dan pantulan teratur. Pemantulan baur adalah pemantulan cahaya oleh permukaan yang tidak rata. Contohnya cermin. Sedangkan pemantulan teratur merupakan pantulan cahaya oleh bidang pantul yang rata. Contohnya adalah batu, aspal, dan air. Yang ketiga, cahaya menembus benda bening. Sifat cahaya dapat menembuskan benda bening. Hal ini terjadi karena benda bening mampu meneruskan cahaya. Contohnya kaca jendela yang terkena sinar matahari. Dan yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya terjadi apabila cahaya bergerak miring melalui medium yang berbeda seperti di udara, lalu melewati air, sehingga mengalami pembiasaan atau pembelokan. Contohnya kolam yang terlihat dangkal karena airnya jernih. Nomor 5, dapat dibiaskan atau dibelokkan. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya bergerak miring melalui medium yang berbeda kepadatannya, seperti dari udara, kemudian melewati air, sehingga cahaya mengalami pembiasan dan pembelokan dalam medium tersebut. Sifat cahaya yang bisa dibiaskan atau dibelokkan ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai alat optik. Contoh yang bisa Grametz temukan adalah melihat kolam yang tampak dangkal karena airnya yang jernih, padahal kolam tersebut bisa saja memiliki kedalaman. Selain itu, Grametz juga bisa memperhatikan saat berenang dan meletakkan sebuah tongkat di dalam bagian air yang terkena cahaya matahari, maka jika dilihat dari atas tongkat tersebut akan terlihat lebih besar dari ukuran aslinya. Nomor 6, dapat diuraikan atau dispersi. Cahaya dapat diuraikan atau dispersi secara alami. Contohnya, seperti yang terjadi pada pelangi. Warna pelangi sebenarnya berasal dari satu warna saja, yakni warna putih dari sinar matahari. Kemudian warna cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, sehingga mengakibatkan warna pelangi menjadi terurai dan menghasilkan berbagai macam warna yang indah. Warna putih matahari menjadi warna cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cahaya yang bisa diuraikan adalah bentuk pemisahan cahaya yang tampak menjadi cahaya dengan warna-warna berbeda. Contoh penguraian cahaya selain pelangi adalah sebuah prisma yang disinari oleh cahaya senter, maka satu warna cahaya senter akan terurai menjadi berbagai warna jika menembus prisma tersebut. Nomor 7, dapat mengalami difraksi atau pelenturan. Cahaya dapat mengalami difraksi atau pelenturan pada bidang yang sempit. Contoh cahaya yang memiliki sifat difraksi adalah cahaya bisa masuk pada lubang sekecil apapun pada ruangan. Misalnya, Greenwich
masih bisa menemukan cahaya yang masuk ke dalam ruangan meskipun semua sudut sudah tertutup karena cahaya bisa masuk meski pada celah sempit sekalipun. Nomor 8, dapat mengalami polarisasi. Cahaya juga dapat mengalami polarisasi, yakni menyerap sebagian arah getar cahaya, sehingga cahaya tersebut dapat kehilangan arah getaran sebagian. Nomor 9, dapat diserap atau diabsorpsi. Cahaya dapat diserap serta masuk dalam material transparan. Sebagian energi cahaya akan terdisipasi atau berkurang energi panasnya. Hal ini yang menunjukkan bahwa intensitas cahaya akan berkurang atau absorpsi pada material tertentu. Contohnya, cahaya akan lebih mudah menembus benda yang transparan dibandingkan menembus benda yang memiliki material lebih padat. Nomor 10, memiliki energi. Cahaya tentu memiliki energi karena dapat merambat pada gelombang tertentu dan memiliki wujud massa. Meskipun bahwa wujud zat yakni bukan padat, cair, dan gas. Hal ini yang membuktikan bahwa cahaya memiliki energi adalah sinar matahari yang memiliki panas atau suhu tertentu yang dapat berubah zat tertentu. Nomor 11, dapat merambat tanpa medium. Gelombang energi tertentu memerlukan medium untuk merambat, seperti energi bunyi yang membutuhkan udara agar bisa merambat dan menghasilkan suara. Nomor 12, bersifat dualisme. Cahaya memiliki sifat dualisme karena bisa disebut sebagai gelombang sekaligus sebuah partikel tertentu. Cahaya memiliki partikel pernah diungkapkan oleh seorang ilmuwan asal Amerika bernama Arthur Compton yang mengungkapkan bahwa ada tumbukan antara partikel penyusunan cahaya dengan elektron tertentu. Nomor 13, dapat dipancarkan dalam bentuk radiasi. Bukti bahwa cahaya bisa berbentuk radiasi adalah cahaya memiliki energi dan bentuk panas. Yang terakhir, terdiri dari berbagai warna. Sebenarnya warna cahaya ada berbagai macam yang kemudian disebut dengan cahaya polikromatik. Contoh cahaya yang memiliki sifat berwarna dapat Grandmas temukan pada warna pelangi yang merupakan pembiasan dan penguraian cahaya lewat tetesan air hujan di awan. Alat optik adalah alat bantu yang digunakan untuk mengamati benda yang sukar diamati oleh mata. Yang termasuk alat optik buatan adalah kacamata, lup, mikroskop, teropong, kamera, periskop, dan overhead proyektor. Dari jenis-jenis alat optik buatan yang dijelaskan di atas, berikut ini adalah fungsi masing-masing, seperti 1. Kacamata. Kacamata adalah alat optik yang digunakan oleh penderita cacat mata agar dapat melihat dengan jelas. 2. Lup atau kaca pembesar atau suryakanta. Memiliki ciri-ciri terdiri dari 1. Lensa positif. Benda diletakkan di ruang. Sifat bayangan, maya, tegak, diperbesar, berfungsi untuk memperbesar sudut pandang. 3. Mikroskop. Mikroskop terdiri dari 2 lensa positif, yaitu lensa objektif atau dekat dengan benda dan lensa okuler atau dekat dengan mata. Sifat bayangan objektif, nyata, terbalik, diperbesar. Sifat bayangan okuler, maya, tegak, diperbesar. Yang keempat, teropong atau teleskop yang berfungsi untuk melihat benda dengan jarak yang sangat jauh. Teropong memiliki 2 jenis, yaitu teropong bintang dan teropong bumi. Teropong bintang memiliki ciri yang sama dengan mikroskop. Sedangkan teropong bumi digunakan untuk benda-benda yang jauh dari bumi.
Teropong bumi terdiri dari 3 lensa cembung, yaitu lensa yang berada dekat objektif, membalik bayangan atau pembalik, dan berada di dekat mata atau okuler. Yang kelima, kamera. Kamera adalah alat optik yang digunakan untuk memotret. Yang keenam, periskop. Periskop digunakan untuk melihat benda di atas permukaan laut pada kapal selam. Yang ketujuh atau yang terakhir, overhead projector atau OHP adalah alat optik yang digunakan untuk memproyeksikan tulisan ke layar atau IJS. Jenis kelainan pada mata. Yang pertama, rabun jauh. Rabun jauh adalah kondisi ketika mata tampak samar melihat benda jarak jauh. Kelainan ini umumnya disebut dengan kelainan mata minus. Rabun jauh umumnya disebabkan oleh faktor genetik atau kebiasaan menonton sesuatu dalam jarak dekat. Untuk mengatasi rabun jauh, diperlukan penggunaan kacamata berlensa cekung, lensa kontak, atau operasi laser mata. Yang kedua, rabun dekat. Rabun dekat adalah kebalikan dari rabun jauh, yaitu ketika mata tampak samar melihat objek dari jarak dekat, umumnya disebabkan oleh faktor genetik dari orang tua yang menderita rabun dekat dan kebiasaan melihat benda yang jauh. Penanganan rabun dekat bisa dengan menggunakan kacamata cembung, lensa kontak, dan operasi laser mata. Yang ketiga, rabun senja. Rabun senja adalah kelainan mata yang terjadi saat seseorang tidak bisa melihat dengan baik dalam pencahayaan yang minim dan tempat gelap atau di dalam malam hari. Yang keempat, astigmatisme. Astigmatisme merupakan kelainan mata yang disebabkan oleh melengkungnya kornea atau lensa mata yang tidak rata. Kondisi ini mengakibatkan perubahan letak jatuhnya cahaya pada retina sehingga menyebabkan penglihatan menjadi samar atau berbayang. Yang kelima, buta warna. Penderita kelainan ini dinyatakan mengalami buta warna jika tidak dapat melihat warna tertentu atau tidak mampu membedakan satu warna dengan warna yang lain. Biasanya penderita buta warna tidak bisa membedakan warna merah, hijau, merah, dan pink, atau kuning dengan pink. Kondisi ini terjadi ketika sel kerucut atau sel warna dalam mata tidak bekerja normal. Umumnya, buta warna diderita sejak lahir, tetapi buta warna juga dapat terjadi di usia dewasa akibat pengaruh obat-obatan atau pengaruh dampak penyakit tertentu. Yang keenam, glaukoma. Glaukoma adalah penyakit gangguan saraf penglihatan yang disebabkan meningkatnya tekanan di dalam bola mata. Peningkatan tekanan ini diduga terkait dengan tekanan darah tinggi, adanya sumbatan di saluran air mata, atau penggunaan obat-obat mata tertentu secara berlebihan. Yang ketujuh, konjungtivitas. Konjungtivitas atau sering disebut mata pink atau mata merah merupakan kelainan mata yang terjadi karena peradangan pada konjungtivita, yaitu selaput tipis yang melapisi bola mata dan kelopak mata bagian dalam. Penyakit ini biasanya disebabkan infeksi bakteri, virus, alergi, hingga paparan asap rokok, debu, atau barang kosmetik tertentu. Yang ke-8, katarak. Katarak adalah kelainan mata yang terjadi akibat penumpukan protein tertentu pada lensa mata yang mengakibatkan penglihatan samar. Tumpukan protein ini dapat terjadi ketika proses penuaan radiasi sinar ultraviolet
diabetes, obesitas, cedera mata, atau bisa juga faktor bawaan dari lahir. Katarak ini bisa disembuhkan dengan cara operasi. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih atas penjelasan dari kelompok kami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa Like, comment, Share, and subscribe. Lina Audio.